Salam sejahtera kepada seluruh mahasiswa. Hari ini kita bertemu kembali dalam materi mata kuliah administrasi ekspor-impor. Pada pertemuan kelima, kita membahas tentang dokumen ekspor-impor. Dokumen ekspor-impor dapat dikelompokkan dalam 3 kelompok. Yang pertama, dokumen utama atau induk. Yang kedua, dokumen pendukung atau penunjang. Ketiga, dokumen tambahan atau pembantu. Marilah kita bahas dokumen utama atau dokumen induk. Dokumen utama, dokumen induk kegiatan ekspor-impor terdiri dari 1. Letter of credit, 2. Vessel atau draft atau bill of exchange, 3. BL atau bill of lading, 4. Invoice, 5. Polis asuransi. Dokumen induk yang pertama adalah letter of credit. Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri, yang memberikan hak kepada eksportir untuk menarik vessel-vessel atas importir yang bersangkutan. Letter of credit dikenal juga dengan sebutan LC, karena LC dapat berupa surat atau letter. Dapat disebut juga commercial letter of credit, karena LC dapat diperdagangkan atau dijual belikan. LC disebut juga documentary credit karena pencairan LC didasarkan atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang. LC biasanya juga disebut dengan kredit karena sifat LC berupa kredit. Fungsi daripada letter of credit 1. Merupakan perjanjian antar bank yang terlibat untuk menyelesaikan transaksi komersial internasional. 2. Memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan transaksi. 3. Menjamin pembayaran asalkan persyaratan dalam LC terpenuhi. 4. Merupakan instrumen pembayaran yang didasarkan hanya atas dokumen dan bukan atas barang dagangan atau jasa-jasa. 5. Membantu issuing bank yang menyediakan fasilitas pembiayaan kepada importir dan memonitor penggunaannya. Kedudukan letter of credit dalam perdagangan internasional, dalam hal ini ekspor-impor, merupakan transaksi yang terpisah dengan kontrak penjualan atau kontrak lainnya yang menjadi dasar LC tersebut. Dan bank sama sekali tidak tersangkut atau terikat oleh kontrak antara penjual dan pembeli yang dicantumkan dalam LC. LC yang dikirimkan oleh opening bank atau pembuka LC kepada korespondennya bank di luar negeri biasanya berbentuk surat atau mail LC, telex atau kabel LC, SWIFT, the System for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Dokumen induk yang kedua adalah draft atau bill of exchange. Disebut juga sebagai vessel, merupakan dokumen negotiable atau dokumen perintah dari suatu pihak beneficiary kepada pihak lain, bank atau importir, yang meminta pihak yang dituju untuk melakukan pembayaran atas sejumlah uang tertentu kepada pihak pertama atau pihak yang ditunjuk oleh pihak pertama. Vessel dibuat dua rangkap, memiliki kekuatan hukum yang sama. Pihak-pihak yang tercantum dalam suatu draft atau vessel terdiri dari payer atau beneficiary, yaitu pihak yang menerima pembayaran dari vessel. Drawer adalah pihak penarik vessel. Drawee adalah pihak tertarik, umumnya issuing bank atau negotiating bank. Pembayaran terhadap suatu vessel atau draft dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan use and draft, yaitu vessel pembayaran yang dilakukan secara berjangka atau menunggu sesuai jangka waktu atau tenor yang disepakati dalam LC. Yang kedua, side draft, vessel yang didapat dicairkan sesaat setelah eksportir menyerahkan dokumen secara lengkap dan hasil verifikasi menunjukkan dokumen sesuai dengan persyaratan LC.
Ini adalah contoh daripada using draft. Terlihat di dalam Bill of Exchange ini tertulis 60 days after sales. Artinya bahwa 60 hari setelah Bill of Exchange ini ditunjukkan baru bisa dibayarkan. Ini adalah satu contoh side draft, di mana di dalam draft tersebut sudah tertulis daripada sistem pembayarannya, yaitu at site. Dokumen induk yang ketiga adalah Bill of Lading, disebut juga consignment, yaitu dokumen pengangkutan barang yang di dalamnya memuat informasi lengkap mengenai nama pengirim, nama kapal, data muatan, pelabuhan muat, dan pelabuhan bongkar, rincian freight, dan cara pembayarannya, nama consignee atau pemesan, jumlah BL yang harus ditandatangani, dan tanggal dari penandatanganan. Bill of Lading merupakan suatu tanda terima barang yang dimuat dalam kapal laut, juga merupakan tanda bukti kepemilikan barang sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Adapun pengangkutan barang dari kapal udara kita sebut dengan airway bill. Pengangkutan menggunakan kereta api kita sebut dengan railway consignment note. Kemudian apabila kita mengirim barang dengan menggunakan dua atau lebih alat pengangkutan, kita sebut dengan combined bill of lading atau multimoda bill of lading. Fungsi daripada bill of lading adalah dokumen of title atau dokumen kepemilikan daripada barang. Satu adalah dokumen. Fungsi daripada bill of lading adalah satu, sebagai dokumen of title atau dokumen kepemilikan suatu barang. Yang kedua, dokumen of receipt, yaitu tanda terima penyerahan barang di atas kapal. Kemudian yang ketiga adalah dokumen of contract carriage, yaitu suatu kontrak perjanjian dengan maskapai pelayaran yang akan mengantarkan barang sampai ke tempat tujuannya. Dokumen induk yang keempat adalah faktur perdagangan atau invoice, yaitu suatu dokumen yang dikirim oleh eksportir kepada importir berisikan tentang uraian, jumlah, dan harga barang serta syarat-syarat penyerahan barang. Invoice dapat dibedakan menjadi pro forma invoice, commercial invoice, consular invoice, dan non-commercial invoice. Di dalam perdagangan internasional, suatu invoice akan mengandung dan memberikan informasi tentang hal-hal sebagai berikut. Dokumen induk yang kelima dalam transaksi ekspor-impor adalah dokumen polis asuransi, yaitu surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi atas permintaan eksportir maupun importir untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim. Dalam hal ekspor dan impor, terdapat dua jenis asuransi. Satu, asuransi kargo atau marine cargo insurance. Dua, asuransi ekspor. Jenis-jenis pertanggungan risiko kerugian di dalam kegiatan ekspor-impor. 1. General Afraid Losses. 2. Particular Afraid Losses. 3. Actual Total Losses. 4. Constructive Total Losses. Sementara syarat-syarat pertanggungan dalam kegiatan transaksi ekspor-impor yaitu 1. Free Particular Afraid. 2. Which Afraid. 3. Franchise Clause. 4. All Race. 5. Total Loss Only. Jadi, itulah syarat-syarat pertanggungan dalam asuransi ekspor-impor.
Bentuk-bentuk kontrak asuransi di dalam transaksi ekspor-impor adalah satu, insurance police atau polis asuransi, yaitu bukti kontrak asuransi barang-barang yang akan diangkut dengan kapal atas nama tertanggung yang membayar premi. Dua, insurance certificate, yaitu surat keterangan yang menjelaskan bahwa terhadap barang-barang tertentu telah dilakukan penutupan asuransinya. Tiga, cover note, pemberitahuan dari perusahaan asuransi yang menyatakan bahwa sebuah asuransi telah ditutup sementara menunggu polis dikeluarkan. Selanjutnya, dokumen-dokumen pendukung dalam kegiatan ekspor-impor. Yang pertama adalah daftar pengepakan atau kita sebut juga packing list, yaitu daftar yang berisi perincian lengkap mengenai jenis dan jumlah satuan dari barang yang dipak, dibungkus di dalam peti seperti tercantum dalam commercial invoice. Packing list ini bermanfaat untuk keperluan bongkar muat, baik di gudang maupun di pelabuhan. Dengan mengetahui isi dan bentuk muatan akan memudahkan menyediakan sarana dan alat yang tepat untuk melakukan proses bongkar muat dan menentukan layout storage yang tepat sebelum barang dimasukkan ke dalam gudang. Dokumen ekspor-impor pendukung yang kedua adalah COO atau Certificate of Origin, yaitu dokumen yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah yang menyatakan bahwa barang benar berasal dari suatu negara, baik sebagian ataupun seluruhnya, mengikuti standar Rule of Origin yang ditetapkan. CEO di negara pembeli atau importir berfungsi untuk menurunkan atau menihilkan tarif biaya masuk, cukai atau pajak impor, sehingga barang yang impor dari negara pemilik barang dengan skema CEO akan lebih kompetitif untuk dijual di luar negeri. Skema COO diatur dalam GSP atau General System Preference untuk negara maju dan negara berkembang atau di dalam CEPT, Common Effective Preparation Tariff untuk semua anggota. Adapun jenis-jenis Certificate of Origin yang sering dipakai di Indonesia antara lain adalah 1. Certificate of Origin Form A untuk skema GSP antara negara maju dan berkembang dan mempengaruhi tarif biaya masuk, cukai, dan pajak di negara penerima. 2. Certificate of Origin Form D untuk skema CEPT sesama negara ASEAN. 3. Certificate of Origin Form B untuk semua negara tidak mempengaruhi tarif. 4. Certificate of Origin Form E untuk transaksi perdagangan dengan negara Cina. Dokumen pendukung ketiga kegiatan ekspor-impor yaitu surat keterangan pemeriksaan atau Certificate of Inspection, yaitu surat keterangan tentang keadaan barang yang dibuat oleh Independent Surveyor, juru pemeriksa barang atau badan resmi yang disahkan oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional. Berfungsi sebagai jaminan atas mutu dan jumlah barang, ukuran dan berat barang, keadaan barang, pengepakan barang, banyak isi dalam pengepakan. Surat keterangan berisikan hasil inspeksi atas barang-barang ekspor di Indonesia dilakukan oleh perusahaan yaitu Sukopindo. Dokumen keempat dalam pendukung ekspor-impor yaitu Certificate of Fumigation, yaitu sertifikat yang menyatakan barang dan pengemasan bebas dari hama dan serangga. Dokumen kelima pendukung daripada ekspor-impor yaitu Certificate of Quarantine, yaitu sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga karantina negara eksportir yang ditunjukkan untuk lembaga karantina di negara importir, yang isinya menyatakan barang yang diekspor aman bebas dari bibit penyakit, hama, dan sejenis yang dilarang. Kelompok dokumen ekspor-impor yang terakhir yaitu dokumen tambahan atau pembantu terdiri dari COA atau Certificate of Analysis, 2. MSDS, Material Safety Data Sheet, 3. Brosur produk dan leaflet, 4. Weight Notes atau nota timbangan,
5. Measurement list atau daftar kubikasi. 6. Certificate of Quality. 7. Freight Forwarder Receipt. 8. Warehouse Receipt. 9. Trust Receipt. Itulah dokumen-dokumen pembantu dalam pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor. Dengan berakhirnya membahas dokumen tambahan atau dokumen pembantu di dalam ekspor-impor, maka berakhirlah pembahasan pertemuan 5 kali ini tentang dokumen-dokumen ekspor-impor. Sampai berjumpa pada pertemuan ke-6 yang akan membahas tentang korespondensi, sales kontrak, dan kalkulasi harga ekspor-impor. Pesan saya, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan.